Halo sahabat sistem, kami dari kelompok KKY. Ya, perkenalan dari saya, nama saya Fani Baktiar, NIM 1701550016. Perkenalkan, nama saya Tegus Arif Setiawan, NIM 1701555045. Perkenalkan, nama saya Widya Maisa Eka Satyangga, NIM 1701550043. Perkenalkan, nama saya Yusa Ardi Suryawijaya, NIM 1701555003. Perkenalkan, nama saya Harimurti Eka Pratama, NIM 1701550052. Nah, kami akan mempresentasikan sistem penunjang keputusan mengenai percetakan EGZ. Nah, jadi jangan di skip-skip ya, tonton sampai selesai. Jadi jangan lupa like, komen, dan subrek. Terus ya. Ya, kita langsung masuk ke latar belakang. Jadi latar belakang dari materi ini adalah penelitian ini dilatar belakangi oleh belum adanya sistem pendukung keputusan pengadaan bahan baku yang terkomputerisasi pada PT EGZ, di mana pembelian pengadaan bahan baku dilakukan berdasarkan penaksiran. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang semakin maju, komputerisasi telah menjadi kebutuhan bagi perusahaan. Perencanaan pengadaan bahan baku yang dilakukan secara komputerisasi memberikan perhitungan yang lebih tepat, penghematan waktu yang lebih besar, dan pengambilan keputusan yang tepat. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, dapat melakukan proses pengambilan keputusan pengadaan bahan baku yang tepat, sebab itu suatu aktivitas yang penting dalam perusahaan. Yang kedua, dapat melakukan penaksiran dan pemesanan pembelian bahan baku dilakukan saat stok bahan baku di gudang. Yang ketiga, untuk membantu pengambilan keputusan dalam memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak struktur. Yang keempat, perusahaan harus dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Menggunakan aplikasi TSS banyak digunakan dalam berbagai bidang karena dibangun untuk mendukung solusi terhadap suatu masalah atau untuk mengevaluasi suatu peluang. Selanjutnya, analisis sistem awal yaitu perancangan pendukung keputusan dan perancangan sistem pendukung keputusan pengadaan bahan baku, dan yang terakhir, analisis dan input dan output dalam perusahaan. Nah, yang saya sebutkan itu tadi adalah tujuan dan manfaat. Ya, kali ini saya akan melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu subsistem manajemen data. Subsistem manajemen data terdiri dari 4 kategori, yaitu DSS database, sistem manajemen database, query facility, dan directory. Subsistem manajemen data yaitu suatu subsistem yang memanajemen data dengan memasukkan satu database yang berisi data yang relevan dan dikelola oleh perangkat lunak yang disebut subsistem manajemen database. Ya, ini penjelasan dari DSS database pada EGZ unit percetakan. Yaitu yang pertama, data order masuk, 2. Data kebutuhan bahan, 3. Data stok bahan baku, 4. Data surat PO, 5. Data surat PO diterima, 6. Data order diterima, dan 7. Data requirement. Selanjutnya ada data directory, yaitu yang pertama 1. Order, 2. Surat PO, 3. Bahan baku di gudang, dan 4. Directory. Selanjutnya ada sistem manajemen database, yaitu manajemen atau mengatur database baik dalam pembuatan pengaksesan dan pembaruan database menggunakan Microsoft Access dan Microsoft SQL Server. Selanjutnya yang terakhir itu ada query facility, yaitu yang pertama 1. Query order, 2. Query surat PO, 3. Query bahan baku, dan 4. Query requirement. Ya, kembali lagi dengan saya akan menjelaskan subsistem manajemen model. Setelah tadi subsistem yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya.
saya akan menerangkan tentang subsistem manajemen model. Subsistem manajemen model terdiri dari 4 kategori. Yang pertama, basis model dan sistem manajemen basis model. Ketiga, direktori model. Yang keempat, eksekusi model, integrasi dan prosesor perintah. Selanjutnya, basis model. Basis model itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama dari kategori basis model adalah model strategis. Model strategis itu sendiri menggunakan model matematika dengan berbagai keunggulan. Model ini yang dapat mendukung manajemen puncak. Model ini mengizinkan pecahan masalah untuk bekerja dalam kelompok. Yang kedua dari basis 4 kategori basis model yaitu model taktis, yaitu mengalokasikan dan mengontrol sumber daya percetakan. Ketiga, model operasional, yaitu mendukung aktivitas kerja, transaksi percetakan, proses surat PO yang akan diterima atau yang tidak diterima atau ditolak itu. Yang terakhir dari kategori basis model yaitu model analitik, yaitu menganalisa data order konsumen, menganalisa data bahan baku, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sistem manajemen basis model, yaitu semua data organisasi dapat terkoneksi langsung ke database organisasi. Jadi semua data-data yang sudah diinputkan oleh sistem bakal langsung ke database organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang subsistem manajemen model, yaitu subsistem manajemen model di bagian eksekusi model, integrasi, dan prosesor perintah. Di direktur model sendiri menggunakan Microsoft Access dan Microsoft SQL Server guna mengelola data pelanggan seperti nama, alamat, nomor HP, atau telepon, dan lain-lain. Di dalam gambarnya di PPT juga terdapat sebuah contoh sistem di perusahaan tersendiri, yaitu konsumen melakukan order ke bagian pemasaran, kemudian order disetujui oleh direktur, kemudian melakukan PO, dan di PO itu disetujui atau tidak tergantung kepada sistem pendukung keputusan. Jika tidak disetujui, maka order akan kembali ke bagian pemasaran dan dibatalkan, kemudian melakukan konfirmasi pesanan ke pemasok, kemudian pengiriman order ke bagian gudang, kemudian melakukan konfirmasi stok ke SPK, atau di bagian pembelian itu nanti melakukan keputusan apakah barang ini akan diteruskan atau tidak. Jika iya, maka data order dikirim ke bagian pemasaran, maka akan dikirim ke konsumen yang setelah melakukan order. Di gambar ini sendiri dapat ditentukan bahwa eksekusi model di sini yaitu mengontrol jalannya order yang masuk ke direktur maupun ke pemasok, yaitu dengan cara konsumen melakukan order ke bagian pemesanan, kemudian ke direktur, kemudian ke bagian pembelian, kemudian pemasok. Di sini terjadi SPK sebelum melakukan pre-order ini disetujui atau tidak. Di integrasi gabungan, yaitu sebetulnya di integrasi ini terdapat beberapa gabungan operasi, yaitu seperti tadi bagian-bagiannya konsumen, bagian pemasaran, direktur, bagian pembelian, pemasok, pengiriman order, bagian pembelian itu termasuk beberapa bagian yang terintegrasi menjadi satu atau saling terhubung. Dan command process model yaitu interface dari instruksi pemodelan, yaitu seperti gambar itu terbuat menjadi sebuah sistem, itu adalah sebuah integrasi model atau command process model. Sekian yang bisa saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan di slide 10. Subsistem penyelenggara dialog. Adapun subsistem dialog dibagi menjadi 3, yaitu
bahasa aksi, bahasa tampilan, dan bahasa pengetahuan. Dalam bahasa aksi, user dapat mengontrol rancangan sistem yang ada pada percetakan. User dapat membangun komunikasi sistem percetakan. User dapat menggunakan sistem percetakan secara mudah. Dan yang kedua yaitu bahasa tampilan. Dalam bahasa tampilan dibagi menjadi 3, mempermudah user untuk mengetahui hasil sistem terhadap proses yang telah dilakukan oleh sistem percetakan, dan user dapat melihat hasil dari data direktori berupa order, surat PO, bahan baku gudang, dan direktori. Dan yang terakhir, tampilan sistem yang menarik yang dapat dipahami oleh user. Bahasa pengetahuan, user dapat mengambil keputusan terbaik dari pilihan keputusan yang telah ada dalam sistem, dan user harus bisa memahami permasalahan di luar sistem yang telah dibuat. Oke, sahabat sistem, jadi itu penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan terinspirasi ya. Maaf atas segala kekurangannya. Kami pamit dari kelompok KKY. Ciao.